belahan lingkungan, apa teman-teman kita, terus apa saudara-saudara perempuan yang ada di garis depan begitu ya, di kampung dan juga di kota begitu yang berjuang untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi juga hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan keluarganya. Jadi kenapa di sini hari ini kita hadirkan juga narasumber yang berkaitan dengan digital, tapi juga berkaitan dengan hak anak. Jadi ini seri ketiga. Kenapa disebut mencoan pedes? Karena ini memang percakapan yang berharap bisa membangunkan kita dan menguatkan kita gitu ya. Istilah mencoan ini biasanya satu istilah yang dipakai pada saat ngumpul biasanya Kalimantan Timur gitu ya, di Kalimantan pada umumnya itu rujaan sebenarnya. Jadi mencoan pedes itu rujaan pedes gitu ya, satu metafor membicarakan hal-hal yang penting sehingga membuat kita menjadi, kan kalau pedes itu jadi kepanasan dan berpikir gitu ya, keringetan dan seterusnya gitu, tapi menyegarkan kira-kira begitu. Ini sudah putaran ketiga, jadi 1 bulan lalu kita mendiskusikan tentang waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru mengeluarkan Permen 10 nomor 10 2024 tentang anti slap. Lantas kita juga membahas apakah itu cukup memadai, kira-kira begitu ya. Karena kita pikir ini jadi satu perangkat yang penting untuk membekali para perempuan yang kadang tidak aware bahwa apa yang mereka lakukan itu punya cantelan hukum gitu, sehingga mereka punya potensi untuk tidak dikriminalisasi gitu ya. Tetapi memang dari diskusi itu yang kemudian kita kemas dalam bentuk surat ya. Jadi tiap tiap diskusi selain bahan diskusinya juga bisa diakses untuk publik, beberapa yang dianggap oke gitu ya. Ini juga nanti hasil dari diskusi ini itu akan dibuat semacam surat begitu ya, 3 sampai 4 halaman. Judulnya Surat dari Nausus. Jadi Nausus itu nama sebuah batu di Mulu yang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Timur yang menjadi batu di mana nama kedua orang Molo itu berkaitan dengan kehidupan atau kegiatan berkaitan di sekitar batu gitu ya. Nah, nausus itu artinya air susu ibu. Jadi batu yang menyusui batu-batu lainnya begitu ya, yang waktu itu dipertahankan oleh orang Molo, terutama perempuan, karena dibongkar menjadi tambang marmer. Nah, nausus ini menjadi satu metafor yang juga kita buat untuk semacam saling mengingatkan begitu dari alam simbol batu ibu begitu ya, semacam percakapan begitu dari diskusi ini kemudian kita tuangkan menjadi semacam surat yang kemudian kita distribusikan kepada kawan-kawan yang juga tidak sempat ikut di pertemuan ini tiap bulannya dengan bahasa yang kita berharap itu lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, pada episode ketiga ini kita ingin mendiskusikan tentang lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu berpotensi untuk mengkriminalisasi atau membahayakan perempuan dan anaknya gitu ya, yaitu berkaitan dengan keamanan digital, bagaimana kita menghadapi saat ini begitu bebasnya kita mengakses informasi tapi dan juga mengeluarkan informasi begitu ya, yang itu tentu saja ternyata tidak bebas-bebas amat karena banyak kasus juga ternyata beresiko juga kawan-kawan mengalami kriminalisasi. Jadi kita akan membahas itu sebenarnya
untuk menyediakan percakapan gitu ya, agar kita tahu mana sih batasnya, bagaimana sih agar aman begitu, dan tidak hanya kepada perempuan tetapi juga mungkin pada, anak-anaknya dalam konteks penggunaan, media digital ya, internet dan seterusnya. Nah, kita sudah punya 3 narasumber, jadi, terima kasih kepada kawan-kawan, narasumber yang bersedia menjadi narasumber untuk, kegiatan ketiga ini, kerjasama dari 3 lembaga, pemerintah, dan juga WALI serta, TKPT Indonesia. Kita punya 3 narasumber, saya mulai dari yang belakang aja, saya nggak tahu apakah sudah datang ya, Kakak Andi Ardian, dia dari CPAT atau End Children Prostitution, Child Trafficking and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Jadi HPAT ini mengkampanyekan pengakhiran atau pengakhiran untuk ini ya, diakhirinya prostitusi anak-anak, terus juga pornografi anak-anak dan juga perdagangan anak untuk tujuan seksual. Jadi Kakak Andi ini sudah bergabung dengan organisasi sejak 2015. Dia bekerja mulai dari perlindungan anak dalam respon bencana tsunami pada tahun 2005 di Nangro Aceh Darussalam, dan kemudian tentu saja mendalami isu-isu berkaitan dengan kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, trafficking, dan eksploitasi. Juga dia mendirikan beberapa jejaring, diantaranya adalah Indonesia Child Online Protection. Jadi bagaimana jejaring yang melindungi ya anak-anak dari kejahatan online, kira-kira begitu, yang berisi multi stakeholder untuk membangun perlindungan anak dari ranah daring, dan dia menjadi koordinator ID COP singkatannya, mirip-mirip COP ini ya, Conference of Parties, sejak 2015 sampai sekarang, dan juga aktif di jaringan nasional anti tindak pidana perdagangan orang atau Jarnas Anti TPPO yang berdiri sejak 2018. Narasumber kedua kita ada Mbak Anita Dewi, dia wakil pemimpin redaksi Konde. Kita tahu Konde ini sangat aktif sekali untuk mendiskusikan berita-berita yang berkaitan dengan penguatan hak perempuan, tapi juga berkaitan dengan kesadaran seksisme dan lain-lain begitu ya. Jadi Mbak Anita ini lulusan Pasca Sarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Ia juga aktif dulunya di redaksi Jurnal Perempuan, jurnalis radio di kantor berita Radio KBR 68H, dan PAS FM, dan juga menjadi peneliti lepas untuk isu-isu perempuan. Yang terakhir kita punya Mbak Dita Caturani, terima kasih sudah bergabung bersama kita, seorang aktivis sosial sekaligus salah satu penggagas 1 Billion Rising Indonesia, yang mengkampanyekan anti kekerasan lewat tarian. Dia juga mendirikan Purple Code Kolektif, yaitu komunitas pemerhati gender dan teknologi. Ini saya rasa satu kolektif yang penting karena tidak banyak yang khusus kepada gender dan teknologi ya, yang aktif di Jakarta dan aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan feminisme. Ia turut mendirikan Pertas pada 2017 dan bergabung dalam tim kerjanya. Jadi Mbak Dita ini terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Inggris, pagi pasti di sana dan mulai dingin katanya cuacanya. Kita akan mulai kira-kira seperti biasa ya. Jadi karena modelnya lebih ke talk show gitu biar enak, nanti setelah beberapa putaran kita bisa mengeksplorasi pertanyaan dari kawan-kawan. Kita bisa mulai ya. Saya ingin mulai dari Mbak Dita mungkin ya. Jadi Mbak Dita ini kita tahu bahwa isu-isu berkaitan dengan HAM
dan lingkungan itu seperti tidak pernah ini ya, tidak pernah berhenti berkaitan dengan bagaimana ancaman terhadap para aktivis dan seterusnya. Yang terakhir itu kita tahu bagaimana Haris dan Fathia misalnya mengalami kriminalisasi lewat tentu saja lewat waktu itu dia menyampaikan ke media dan seterusnya begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan? Tapi sebelum itu mungkin apakah ini kita tahu ini kan ada sekarang kita pada masa mungkin udah nggak transisi ya, kita udah punya pemerintahan baru gitu ya, dan banyak sekali menteri yang sudah ada dan seterusnya begitu. Bahkan ada wamennya juga sekarang untuk urusan urusan informasi begitu ya. Ini kira-kira seperti apa trennya ya yang selama ini dihadapi oleh perempuan, terutama perempuan yang bekerja di isu-isu lingkungan. Sebenarnya serentan apa sih perempuan itu terhadap keamanan digital itu gitu? Karena umumnya ini kan handphone itu bisa diakses bebas, internet juga gitu. Jadi kita tidak terlalu aware sebenarnya bahwa di tangan kita itu juga punya ancaman sebenarnya karena apapun bisa kita lakukan dan kita bisa berkomentar dan seterusnya begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih ancaman yang kita hadapi gitu sebagai aktivis tapi juga sebagai kadang mungkin kita nggak berpikir jadi aktivis gitu, tapi kita ingin mengomentari sesuatu gitu ya terhadap fenomena yang satu berita dan seterusnya yang bikin orang nggak senang gitu, terus kemudian tiba-tiba kita dikriminalisasi. Boleh berbagi nggak tentang situasi itu? Oh, aku baru baca nih. Mau yang Nggak terakhir. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Dityo, Ah, Dityo. Sorry. Oke, em, oke, selamat sore ya, selamat siang buat teman-teman di sana. Sore juga buat teman-teman yang sudah di bagian timur gitu. Aku buka kameranya sedikit aja, nggak sebentar aja karena masih pagi, Ya, boleh, masih boleh. belum mandi. Dan pakai HP juga, jadi agak internetnya koneksinya agak buruk gitu. Jadi aku tutup kamera sekarang ya. Jadi gini, Ya, sip. apa namanya? Kalau kita bicara soal ancaman gitu saat ini em, di Indonesia, sebenarnya sih seperti yang tadi em, Mbak Mai bilang gitu kan, kalau ancamannya sekarang semakin meningkat gitu ya. Kita bicara soal kita sering bicara soal reformasi tahun 98 semuanya semakin membaik, demokrasi sudah semakin baik, kita bisa bicara menyampaikan pendapat dan berekspresi dengan lebih bebas dibanding di masa Orde Baru. Di satu sisi mungkin itu benar, tetapi itu sudah tidak benar lagi gitu. Kita sudah bisa Hmm. melihat bahwa selama dari 98 hingga sekarang ternyata semakin ke sini gitu ya, mungkin 10 terutama 10 tahun ke belakang ini gitu. Kondisi ini semakin kembali ke seperti dulu gitu kan ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menilai sebenarnya atau bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa selama berapa puluh tahun belakangan ini sejak reformasi itu adalah waktu di mana sisa-sisa em, elit gitu, sisa-sisa oligarki Orde Baru itu berkonsolidasi dan konsolidasi mereka semakin menguat gitu saat ini. Kita bisa lihat serangan-serangan terhadap aktivis baik secara fisik ketika misalnya kita melakukan aksi-aksi demonstrasi gitu semakin meningkat gitu, terutama kalau kita lihat sejak tahun 2019 gerakan reformasi di korupsi, kemudian ada Omnibus Law, em, hingga saat ini ya yang baru akhir-akhir ini peringatan darurat. Nah, bedanya gitu dengan Orde Baru misalnya, cara-cara serangan terhadap aktivis itu sekarang semakin banyak gitu ya. Jadi itu memberikan ancaman yang semakin banyak juga sebenarnya terhadap kita. Karena apa? Karena teknologi itu tadi, yang tadi juga sempat disebutkan oleh Mbak Mai gitu kan, teknologi. Nah, kita melihat saat ini kalau kita melihat ancaman digital gitu, ancaman terhadap aktivis gitu,
terutama terhadap perempuan, itu kita harus melihat tidak lagi secara tradisional, tidak melihat keamanan secara tradisional, tidak melihat ancaman secara tradisional seperti zaman dulu. Zaman dulu kita kalau misalnya melakukan aksi-aksi untuk mengkritik pemerintah gitu, ancamannya apa? Ya kita ditangkap gitu, ditangkap ada undang-undangnya, pakai undang-undang KUHP, dicantolin ke beberapa apa undang-undangnya, pasal-pasalnya misalnya gitu. Nah sekarang udah enggak lagi gitu. Kita melihat dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesat ini gitu, kita mesti melihat ancaman itu terkait dengan perluasan terhadap gagasan ruang gitu ya. Ruang kita sudah bukan lagi ruang fisik saja gitu. Ruang ruang kita sekarang ini sudah semakin luas. Yakni ada ruang fisik, kemudian ada ruang digital. Dulu kita merasa bahwa sampai beberapa tahun lalu lah ya, atau bahkan masih sekarang kita masih ada yang memiliki eh, apa perspektif atau cara berpikir bahwa ruang fisik dan ruang digital itu terpisah gitu. Padahal udah enggak lagi gitu. Ada penubuhan ruang antara ruang fisik dan ruang digital. Ancaman terhadap fisik kita atau ancaman terhadap digital kita itu bisa berpengaruh gitu kan, atau bisa merembet lah, merembet kepada ancaman terhadap ancaman yang satunya gitu ya. Ancaman fisik bisa merembet ke ancaman digital dan bisa merambat ke ancaman fisik gitu. Nah, kita perluasan gagasan ruang ini juga bisa melihat bukan hanya fisik dan digital, tapi juga ruang privat dan ruang publik gitu. Nggak ada lagi batasnya, atau boleh dibilang, atau ya kalau kabur lah paling nggak gitu. Batasnya sudah semakin kabur. Apa yang publik, apa yang privat, sekarang itu kita sering sulit untuk mengartikulasikannya, untuk menyebutkannya mana yang privat, mana yang publik gitu ya. Karena kalau kita lihat apapun yang sekarang em, dari yang paling permukaan, dari apa yang kita unggah aja gitu di media sosial atau di internet gitu, itu sudah menabrak ruang-ruang privat juga sebenarnya gitu. Kita sudah lagi nggak bawa. Orang bilang bahwa oh ini kan privat, ini ruangku gitu. Akun aku di Twitter, akun aku di Facebook atau di Instagram, ini ruangku, harusnya menjadi ruang privat. Tetapi karena dia kemudian dilihat oleh banyak orang gitu ya, bisa diakses oleh banyak orang, orang lain pun kemudian melihat nggak bisa. Itu bukan privat. Apapun yang sudah kamu unggah, itu sudah menjadi milik publik. Dan publik sehingga gitu mereka beranggapan bahwa apa yang sudah kamu unggah gitu bisa aku gunakan untuk hal-hal yang lain. Ini perspektif yang salah, tetapi kenyataannya seperti itu gitu ya. Jadi ini itu sebabnya kemudian kita melihat ada banyaknya kelindan gitu, ancaman terhadap aktivis. Tadi Mai menggunakan contoh Fathia gitu ya, Haris dan Fathia, yang mereka mengungkapkan ekspresi mereka, pendapat mereka gitu ya, terhadap sebuah hasil hasil penelitian sebenarnya. Ada faktanya bahkan gitu, ada faktanya gitu. Eh, di Mereka melakukannya secara digital gitu ya, di YouTube waktu itu kan. Kemudian mereka mengalami ancaman. Ancamannya mereka dikriminalisasi menggunakan undang-undang ITE gitu ya, menggunakan undang-undang ITE. Undang-undang yang memang khusus dibuat oleh negara untuk kalau kita lihat ini tujuannya katanya untuk mengatur gitu kan ya, mengatur kehidupan digital kita lalalala gitu. Tapi kan kenyataannya enggak gitu. Kalau kita lihat sekarang sejak UU ITE itu disahkan, digunakan tahun 2008 sampai sekarang yang banyak adalah kriminalisasi, pasal kriminalisasi yang digunakan, terutama pasal pencemaran nama baik itu gitu yang selalu digunakan itu. Nah, karena ancaman kriminalisasi itu menggunakan gara-gara digital ini gitu ya, ada yang nggak suka gitu ya, ada yang marah, menggunakan undang-undang pengaturan yang sifatnya digital atau elektronik, mengancam kemudian fisik mereka. Seandainya kemarin Fathia dan Haris kalah gitu, saat ini mereka sudah akan dipenjara. Itu ancaman fisik mereka gitu ya. Dan Fathia dan Haris bukan bukan yang pertama gitu, banyak sekali gitu.
tahun 2019, 2020, kalau nggak salah 2020, 2021 ada aktivis lain gitu ya, aktivis slash peneliti Raffio Patra dari akun WhatsApp-nya yang diambil alih gitu ya oleh siapa entahlah gitu, yang menyebabkan kemudian dia ditangkap gitu, sempat ditahan, sempat dilakukan interogasi gitu. Jadi melihat ancamannya sudah semakin banyak. Kalau kita bicara soal perempuan, itu lebih lagi ada karakter khusus kekerasan terhadap perempuan gitu yang em, nggak ditemukan di aktivis atau di aktivis laki-laki lah ya, atau laki-laki secara umum yang bukan aktivis gitu. Ya ini adanya ancaman kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online ini dari angka kasusnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah itu sih dari mana ancaman itu ya macam-macam gitu. Kita bisa melihat beberapa lapis. Tadi Mai juga bilang bahwa ancaman bisa orang kita ngomong aja, kita nggak suka teknologi kita, HP kita, laptop kita, semua data kita ini bisa memberikan ancaman. Iya, satu yang perlu diingat, satu teknologi itu sendiri sebenarnya harus kita ini tidak buat untuk membuat kita paranoid ya, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih aware dalam menggunakan teknologi. Bahwa secara teknologi sekarang gitu em, sangat memudahkan gitu bahkan pemerintah untuk pemerintah atau siapapun gitu ya yang memiliki kuasa gitu dan resources yang banyak untuk melakukan mata-mata atau surveillance terhadap kita dengan teknologi yang kita miliki ini gitu ya. Teknologi yang kita miliki, teknologi yang kita gunakan, HP atau laptop dan segala macam itu bisa digunakan untuk melakukan surveillance terhadap kita. Kedua dari tingkatan undang-undang. Kalau teman-teman ingat Jokowi ini selalu menggaung-gaungkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum, negara hukum, negara hukum. Kita ikutin aja hukumnya, kita ikutin aja hukumnya. Persoalannya adalah hukumnya dipersiapkan gitu kan. Semuanya dipersiapkan. Ada Omnibus Law, kemudian ada revisi KUHP, kemudian ada Minerba, ada UITE yang dari tahun ke tahun direvisi mulu gitu ya. Yang tetapi pasal kriminalisasinya masih terus ada. Sekarang ada UU PDP gitu ya, meskipun ada bagusnya UU PDP, tapi juga ada ancaman bahwa itu digunakan untuk melawan kita. Jadi semua itu sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi melihat ancaman ini kita harus semakin eh, memperluas lah, memperluas cara pandang kita dalam melihat ancaman sehingga nantinya eh, kita juga bisa atau punya kemampuan untuk memperluas bagaimana kita menjaga keamanan kita. Bukan kita sudah tidak lagi bisa udah nggak usah pakai teknologi kalau gitu udah kalau gitu kita gatekeeping aja nggak usah mengkritik, memprotes. Nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap bisa melakukan kerja-kerja kita sebagai aktivis, tetapi dengan memaksimalkan kemampuan kita untuk menjaga keamanan baik diri kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Nanti mungkin aku bisa lebih bicara kalau ada waktunya tentang itu ya, kaitan kolektivisme dalam keamanan. Itu dulu ya, Mai. Maaf kepanjangan. Enggak, aku rasa tadi sebenarnya aku mau nanya secara khusus tentang perempuan dan udah keluar itu bagus. Jadi ternyata penting di kepala kita itu saat kita menggunakan apa barang di tangan ini ya, jari-jari kita itu gitu, itu juga membayangkan ada ruang yang sebenarnya hibrid begitu ya. Dia bisa menjangkau keduanya gitu, baik fisik, apa, fisik, terus digital, private gitu, atau publik gitu ya. Tetapi juga itu, bagaimana kita menyadari bahwa, ini tuh juga alat, alat untuk memantau gitu ya. Jadi kesadaran, memahami barang kecil yang kadang bikin sampai bikin kita handphone ya, bikin kita, kecanduan gitu, secara tidak langsung gitu ya, dan juga hukumnya udah dipersiapkan gitu. Itu, hal yang tadi disebutkan menjadi penting kita punya dimensi saat kita menggunakan itu. Terima kasih, kita akan kepada narasumber, kedua, yaitu Mbak, Nita sudah masuk ya? Anita Dewi ya? Halo Mbak, Nita Konde.
Eh, Mas Andi, selamat bergabung ya, nanti gilirannya. Halo Nita, Halo tadi sempat Mbak, disebutkan tuh ya sebagai apa, kita mesti aware terhadap itu. Nah, Konde kan banyak ya, apa ya, mengangkat em, persoalan-persoalan tidak hanya keamanan buat perempuan, tetapi juga bagaimana apa berita yang beredar di media begitu berkaitan dengan apa seksisme, terus yang itu atau yang terakhir misalnya bagaimana apa pernikahan dini misalnya juga menjadi topik yang karena banyak apa ya selegram-selegram ini yang kemudian menjadi contoh baru gitu ya, seleb baru begitu untuk hal-hal yang seolah-olah menjadi apa ya, menjadi panutan dan seterusnya. Tetapi justru situasi itu juga berita-berita itu yang kadang nggak tersaring itu juga membuat publik begitu cepatnya merespon dan seterusnya ya. Eh, Konde bagaimana melihat apa melihat situasi ini ya? Maksud saya kecenderungan tentang pemberitaan yang begitu mudahnya begitu ya, terutama berkaitan dengan perempuan yang some way itu juga merugikan posisi perempuan dalam penggunaan media digital sebenarnya. Nah, boleh nggak menyampaikan juga kecenderungannya seperti apa yang sekarang sedang berkembang? Juga apalagi kita bisa hubungkan ini kan apa baru pelantikan menteri baru udah banyak ya hal-hal yang beredar begitu yang menurut saya penting ke depan gimana ya dengan situasi ini tuh kalau Konde sendiri melihat kecenderungan ini nanti penting dilihatnya sebagai fenomena apa sebenarnya saat ini gitu. Silakan Mbak Nita. oke, makasih Mbak Mei, makasih teman-teman udah diajak gabung di forum Mencuan Pedes ini ya. Eh, Tadi ya soal gimana sih pemberitaan media gitu kalau terkait dengan isu-isu perempuan gitu dan konteks yang saat ini gitu ya. Eh, ya, ya bahwa bahwa sekarang ini kan memang ini ya apa eh, keterhubungan kita dengan dunia digital itu tuh semakin dekat gitu ya, terutama di generasi-generasi muda gitu ya. Mereka mencari berita, mereka mencari informasi itu lewat genggaman gitu. Tadi sempat disinggung juga di awal gitu ya, dari perangkat yang kecil yang di tangan kita gitu, kita bisa mengakses semua informasi gitu. Nah, persoalannya kan kemudian ketika kita bicara soal perempuan, ya sejauh mana kemudian akses perempuan terhadap teknologi kan gitu ya. Apakah kemudian eh, begitu cepatnya apa penetrasi teknologi itu juga diikuti dengan literasi terkait apa eh, dunia digital gitu ya. Ini kan kita melihat masih banyak gap di situ gitu yang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan dan ketika bicara tentang perempuan ya ini menjadi satu situasi khusus juga gitu ya. Ketika di dunia dunia nyata gitu persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan itu belum terselesaikan, eh, kita kemudian berhadapan dengan realitas di ruang digital yang ini juga apa ya realitas baru gitu ya yang di satu sisi itu membuka peluang kesempatan gitu ya kemungkinan-kemungkinan baru gitu kita bisa mengakses segala macam informasi yang dulu mungkin kita sulit sekali gitu ya untuk mendapatkan informasi soal isu-isu feminisme misalnya sekarang mudah saja gitu ya dengan gawai di tangan kita bisa dapat apa informasi-informasi penting gitu tetapi ya itu tadi ya di sisi lain kemudian juga jadi satu situasi yang kemudian menimbulkan kerentanan gitu ya ketika ini tidak diikuti dengan upaya-upaya untuk uh, uh, apa istilahnya ya mengatasi gap yang sudah ada gitu ya
Karena kan kalau kita bicara soal teknologi gitu ya, dari aspek kepemilikan saja gitu antara perempuan dan laki-laki juga berbeda dan segala macam. Belum lagi kalau bicara soal eh, akses dan segalanya dan segala macam gitu ya. Nah, kalau kemudian bicara soal bagaimana sih kemudian persoalan yang kalau Konde melihat sama ini gitu ya, kita bicara dalam konteks demokrasi gitu, ada apa istilahnya ya, penumpang gelap demokrasi gitu ya, yang eh, selama ini tuh sangat sangat dominan gitu dan justru justru mendominasi ruang-ruang eh, ruang-ruang virtual kita gitu. Keberadaan eh, eh, apa influencer gitu ya yang hanya memikirkan cuan itu juga jadi satu soalan tersendiri gitu bahwa Itu penumpang gelap demokrasi juga itu ya. ya jadi eh, di luar tadi ya persoalan-persoalan yang tadi sudah diungkapkan gitu juga ya ini ada influencer yang ya mereka hanya peduli dengan uang gitu nggak peduli dengan apakah kemudian eh, eh, apa yang mereka tawarkan apa yang konten yang mereka buat itu punya dampak atau punya imbas apa terhadap masyarakat luas seperti itu. Eh, kita bisa melihat gitu ya orang dengan para influencer gitu ya bisa bikin konten-konten gitu soal gimana IKN itu benar-benar apa eh, tempat yang bagus dan segala macam gitu ya. Kota Mereka Nusantara ini ya. menikmati, iya, mereka menikmati makan malam gitu itu dengan siapa gitu ya. Terus dan segala macam gitu ya. Mereka nggak peduli apa yang terjadi gitu ya di balik proyek-proyek raksasa tersebut gitu ya. Banyak masyarakat adat yang tergusur, banyak persoalan lingkungan yang muncul gitu. Tapi ya mereka dengan entengnya bilang bahwa oh ini harus segera ya orang-orang harus segera 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 ya mesti bersyukur kita punya IKN, orang-orang mesti segera ke sini dan segala macam kayak gitu. Eh, dan media, kalau kita bicara dari sisi media gitu ya, kalau kita ngomongin soal konteksnya ini kan PP HAM gitu ya, perempuan pembela HAM gitu kan, sebenarnya jurnalis juga termasuk dalam PP HAM gitu ya. Media-media juga kemudian media-media mainstream juga punya kecenderungan untuk menampilkan berita-berita yang ya semacam mengendorse gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, ketika misalnya Jokowi dan para influencer itu ke IKN itu kan isi beritanya itu kan ya soal gimana pola tingkah para 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 influencer ini gitu. Fokusnya ke situ Berita ya. iya berita-berita yang terkait bagaimana sih situasi yang dihadapi masyarakat adat yang tergusur, masyarakat adat yang bahkan nggak bisa mengadakan upacara bendera di tanggal 17 Agustus itu tuh nggak ada bagaimana kemudian ancaman yang dihadapi oleh warga di sana itu juga sedikit yang muncul hanya media-media tertentu yang memberitakan soal ini gitu. Nah, eh, di luar itu juga kemudian ada buzzer gitu ya. Ini tuh ya ya mereka jelas hanya bicara sesuai dengan kepentingan siapa yang membayar kayak gitu. Nah, ini situasinya juga menjadi semakin buruk gitu ya. Ruang digital kita itu seperti dibajak gitu ya. Jadi eh, isu-isu isu-isu yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat banyak itu jadi kemudian eh, terpinggirkan gitu ya. Mereka memainkan menggunakan tagar, memainkan yang mengorkestrasi informasi yang disebar ke masyarakat gitu ya, sehingga uh, ya ruang digital kita jadi penuh dengan informasi yang ya isinya jadi ini ya nggak punya uh, urgensi atau kepentingan untuk masyarakat, untuk publik seperti itu. Seperti itu sih Mbak Mei kurang lebih.
ada hal yang belum eh, ini kan Mbak singgung dari Iya, yang jadi apa? Aku melihat Konde ini secara spesifik sebenarnya mengangkat apa ya, isu-isu yang kemudian tidak justru memberikan apa contoh-contoh yang tidak kritis gitu ya, atau fenomena misalnya berkaitan dengan femisida misalnya yang sekarang eh, banyak muncul begitu. Maksudku, bagaimana kalau tadi sebutkan apa, buzzer influencer, eee, saya ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya peran peran dari media seperti Konde atau media-media alternatif lainnya itu ya untuk, itu ruangnya cukup nggak sih sebenarnya jika jika tadi berkontestasi dengan influencer, dengan buzzer gitu, yang, mereka sebarkan adalah informasi-informasi yang apa ya, kalau kita ini tuh, oh ya kita jadi baik-baik aja gitu ya, nggak ada problem, serius yang kita hadapi, misalnya berkaitan dengan bagaimana banyak, pembunuhan, karena apa, dia perempuan misalnya gitu. Itu kenapa Konde kemudian, mengangkat hal-hal itu menjadi hal-hal yang harus dibicarakan gitu oleh publik gitu? eh, iya eh, kalau eh, kita bicara soal ini ya apa eh, ruang publik gitu ya. Semestinya kan ini jadi ruang untuk ya siapapun itu gitu ya bisa saling bertukar gagasan gitu ya. eh, Tanpa mempedulikan apa identitasnya gitu, apapun gitu ya, identitas itu terkait dengan gender, suku, agama, ras dan sebagainya gitu ya. Ini jadi ruang ketika semua orang bisa saling bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan kemudian membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semua gitu ya, dan mencari jalan keluar gitu. Eh, Kalau persoalannya kan kemudian ini nggak terjadi gitu. Lalu bagaimana sebenarnya peran media di situ gitu? Ya di sinilah sebenarnya kalau kami melihat bahwa ya media seharusnya mengambil peran di situ ya ketika eh, apa penguasa gitu ya menggunakan segala 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 sarana, segala alat yang dimiliki untuk penyebaran informasi yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya kita kemudian menjadi apa istilahnya ya, uh, ya menjadi pengawas gitu ya bahwa ya ada persoalan di masyarakat kita gitu yang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Jadi itu tadi ya lewat bagaimana kita kemudian mengungkap hal-hal atau persoalan-persoalan yang selama ini tuh disembunyikan, eh, ya selama ini ditutupi seperti itu. Kalau kita bicara dalam konteks perempuan gitu kan ya, persoalan-persoalan terkait perempuan itu kan sering dianggap hal yang nggak penting seperti itu. Remeh-temeh itu ya? Ya, gitu ya. Bahkan ketika perempuan meninggal pun masih dianggap berapa gitu, masih ditanya berapa gitu. Eh, ini yang kemudian perlu gitu ya untuk diangkat gitu ya dan eh, keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang kita sebut sebagai eh, penguasa itu juga perlu diawasi, nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Nah, persoalannya yang sekarang ini kan kita melihat ada persoalan yang lebih serius lagi gitu ya. Ketika Prabowo masih kampanye pun dia beberapa kali gitu eh, menunjukkan eh, kekuatannya ya power gitu ya ke Puasa ya? ke iya ke wartawan gitu ya ke media gitu ya kayak yang kamu dari mana gitu kan ya oh saya nggak mau gitu ya apa jawab pertanyaan kamu seperti itu gitu ya atau kemudian ya praktik-praktik seperti ini itu kemungkinan kemungkinan besar gitu ya
nanti ke depan itu akan semakin intens gitu. Ancaman-ancaman terhadap jurnalis perempuan yang mengangkat isu-isu lingkungan pun juga kemungkinan besar juga akan semakin besar. Kemarin ketika jadi kan waktu kunjungan ke IKN itu ya, Jokowi itu kan mengajak, ya biasa ya kalau di di istana itu kan biasanya ada wartawan-wartawan yang pos di sana gitu. Jadi ketika misalnya presiden mengadakan kunjungan ke satu tempat gitu biasanya diajak. Nah, gitu. Biasanya kan seperti itu gitu. Itu yang tadi saya bilang yang berita-beritanya itu kemudian seperti apa gitu ya. Nah, di luar itu kan ada juga yang teman-teman gitu ya dengan di apa disupport oleh dari ada teman organisasi lingkungan yang kemudian eh, mengajak teman-teman wartawan ya apa istilahnya ya apa media media field visiting gitu ya. Jadi untuk kemudian melihat gitu ya situasi yang terjadi di sana gitu ya di balik layar yang selama ini ditutupi itu tuh seperti apa. Nah, kemarin itu kan juga sempat gitu ya ada penangkapan ya ketika yang pas proses upacara benderanya itu gitu ya. Ada beberapa, jadi aku nggak yang ke sana yang waktu ke IKN itu teman ya dari Konde itu ada Fiona gitu yang dan waktu itu ada teman dari wartawan juga yang teman jurnalis yang sempat ditangkap gitu ya dari teman Project M ya Dinda sama Adrian waktu itu yang apa sempat ditahan dengan polisi gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini ya ketika jurnalis memberitakan persoalan-persoalan yang penting yang terkait dengan eh, hak hidup warga masyarakat gitu kemudian mendapatkan ancaman, mendapatkan serangan itu akan ya akan lebih banyak lagi terjadi gitu. Itu itu dulu sih dari aku Ya, Mbak Mei. eh, apalagi media-media yang selama ini kritis, jarang memberitakan hal-hal yang apa diangkat oleh publik ya, itu menjadi perannya menjadi makin penting ke depan, saya rasa. Baik, kita ke narasumber ketiga, Mas Andi Ardi sudah ada ya. Selamat bergabung, Mas. Ini boleh nggak secara spesifik mungkin bisa juga apa saya tuh dan mungkin kita di sini ya saat bicara perempuan itu nggak banyak menghubungkannya dengan isu anak-anak sebenarnya gitu. Kenapa kemudian kita hadirkan kayaknya perlu deh kita apa dengarkan perspektif atau pengalaman berkaitan dengan isu resiko isu digital buat anak-anak karena bagaimanapun burdennya nanti kalau si anak-anak ini punya problem berkaitan itu pasti pada perempuan gitu ya atau pada orang tua lah gitu katakanlah. Eh, Sebenarnya seperti apa Mas situasi yang perlu kita ketahui gitu ya berkaitan dengan resiko anak-anak dan kebebasan digital di negeri ini, termasuk jika boleh diceritakan nggak kenapa sih sampai organisasi ECPAT ini hadir gitu ya? Pasti karena kegentingan untuk Ya, merespon itu. Nah, boleh nggak diceritakan kenapa sih ini penting, sesuatu yang genting yang harus kita respon begitu? Silakan. ya, terima kasih Mbak Siti Maimunah. Selamat siang nih semua teman-teman. Ini terima kasih banyak ya sudah mengundang ECPAT untuk berdiskusi karena memang ECPAT lebih banyak mengurus isu-isu anak dan ini kali ini berkolaborasi dengan teman-teman di isu perempuan ya. Yang pasti kalau tadi Mbak Siti bilang kalau perempuan nggak ngurusin isu anak ya nggak juga karena anak-anak itu kan dari perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh sebenarnya ya. Artinya ibu-ibu kita kan juga perempuan yang memiliki anak-anak ya kita sendiri adalah anak yang saat ini sudah dewasa. Ya mungkin kalau bicara soal isu dunia online ya Mbak Siti, mungkin kita perlu melihat dari awal mula sebenarnya sebuah teknologi itu kan memang diciptakan buat membantu dunia pekerjaan. Yang itu memang dominasinya biasanya laki-laki ya. Karena awal mula memang teknologi internet itu diciptakan bukan buat anak gitu ya. Jadi memang banyak sekali
hal-hal yang dalam proses pengembangan teknologinya, aplikasi-aplikasi yang diciptakan, fitur-fitur keamanan atau fitur-fitur yang disediakan itu sebenarnya bukan diperuntukkan buat anak ya pada awal mulanya. Tapi kan seiring waktu kita tahu bahwa semua teknologi internet saat ini itu juga berdampak pada perkembangan dan pola hidup anak-anak kita di Indonesia. Jadi bisa dikatakan ya malah anak-anak itu kan saat ini bisa dibilang seperti digital natif ya. Begitu mereka lahir sudah langsung teleponan tuh sama neneknya. Artinya sudah langsung dikenalkan dengan internet gitu kan. Bisa berkomunikasi langsung jarak jauh, sudah bisa langsung lihat wajahnya dan banyak hal lagi yang memang sudah dikenalkan dari semenjak kecil gitu. Eh, Bicara soal kerentanan karena memang awal mula dari teknologi ini memang dikembangkan tidak untuk anak gitu ya. Jadi memang eh, belum ada awal mula itu memang tidak dipersiapkan sebuah upaya untuk bagaimana bisa meliterasi anak-anak dalam penggunaan digital. Kita sendiri juga pernah sudah merasakan ya saat pandemi kemarin bisa dikatakan kita itu ya lost gitu. Artinya tanpa anak-anak kita siapkan, kita fasilitasi dengan internet atau gawai waktu itu. Mau nggak mau gitu ya, karena memang kebutuhannya waktu itu ya memang emergensi dan internet salah satu solusi waktu itu. Tapi kan kembali lagi peran orang tua sendiri ini bisa dikatakan ya mungkin tadi ya burden-burdennya itu ada di ibu yang biasanya dibilang pengasuhan anak itu ke orang tua itu di ibu gitu ya. Kembali lagi ke ibunya gitu yang akhirnya menjadi target bahwa pengasuhan itu terpulang lagi kepada ibu. Sementara kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia dalam penggunaan internetnya sendiri dan pengetahuan terkait dengan teknologi digital itu lebih kecil atau lebih rendah dibanding orang laki-laki gitu ya. Dan bagaimana bisa menyiapkan anak-anak memahami dunia digital sementara orang tuanya, khususnya yang ibu-ibunya itu tidak memiliki pendidikan atau edukasi yang baik atau yang cukup untuk melakukan literasi. Jadi ini yang sebenarnya juga menjadi sebuah kerentanan yang menimbulkan kerentanan pada anak-anak, ditambah lagi dengan selain pemahaman terkait dengan dunia literasi, ya kejahatan-kejahatan di dunia daring itu kan juga cukup luas sekali ya, cukup banyak sekali ya akhirnya anak-anak menjadi korban. Karena memang kejahatan-kejahatan dunia daring ini memang menyasar orang-orang yang memang tidak punya pengetahuan atau pengetahuannya terbatas. Dan anak-anak karena mereka pengguna baru, mereka juga tidak paham terkait dengan resiko, tidak mengetahui terkait dengan apa sih yang boleh di-share atau tidak terkait dengan data-data privasi, data pribadi anak yang memang mereka punya kecenderungan untuk mencari pertemanan misalnya di online, tapi akhirnya memberikan semua informasi pribadi mereka kepada orang yang tidak dikenal, yang itu berujung pada kejahatan-kejahatan seksual atau pemanfaatan atau penipuan ya yang ada di sana. Nah, eh, jadi kenapa EKPAT hadir? Jadi mungkin juga untuk sekaligus memperkenalkan kita itu sebenarnya sebagai sebuah lembaga yang eh, fokusnya itu terkait dengan situasi eksploitasi seksual. Jadi EKPAT itu khusus untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak-anak Indonesia dari situasi eksploitasi seksual ya. Dan kita tahu bahwa dunia daring itu nggak bisa kita abaikan dan saat ini membawa sumbangsi yang cukup besar terkait dengan anak-anak yang akhirnya menjadi korban dari kejahatan seksual anak di online. Nah, jadi di tahun 2012 kita buat konferensi terkait dengan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Terus kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan banyak sektor gitu ya untuk upaya-upaya mendorong perlindungan anak di ranah daring itu bisa lebih diperhatikan. Termasuk membangun jejaring juga yang kita sebut dengan Indonesia Child Online Protection untuk mendorong ya upaya-upaya perlindungan anak di ranah dalam jaring itu bisa lebih kuat gitu. Jadi yang menarik sebenarnya Mbak, salah satu yang juga kita fokuskan adalah upaya untuk melakukan digital parenting ya. Dan ini seperti tadi yang saya sampaikan ID Corp itu juga punya beberapa lembaga yang memang mereka punya kekhususan, ada yang bergerak di organisasi masyarakat keagamaan, ada yang bergerak di lembaga IT,
Kalau Ekpat kita bergerak di isu perlindungan anak, tapi ada juga teman-teman yang bergerak di isu game online dan juga untuk pengasuhan orang tua terkait dengan dunia digital. Nah, ini mungkin salah satu potensi yang sebenarnya kita bisa mengurangi gap ya dari situasi upaya-upaya pendidikan atau edukasi bagi orang tua kita untuk membantu anak-anak kita dalam melewati masa-masa pemahaman mereka untuk mengenal dunia digital itu bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, itu dulu mungkin Mbak ya untuk pengantarnya. Jadi yang disebut parenting tadi itu tadi sempat menyebutkan digital parenting, tapi kemudian Ya, menjelaskan tools itu. Jadi yang sebenarnya disebut digital parenting itu seperti apa? Boleh dijelasin lagi nggak? ya sebenarnya kan prinsipnya pengasuhan anak ya, pengasuhan anak di era digital. Itu yang sebenarnya dimaksud dengan digital parenting. Oke. Bagaimana sebenarnya orang tua yang pertama kan memang mau tidak mau kan yang harus mengajarkan anak terkait dengan dunia digital itu kan memang dari keluarga ya. Jadi orang tua juga perlu tahu seperti apa sih dunia digital itu bekerja, seperti apa kerentanan anak-anak yang berada dalam dunia jaringan, seperti apa teknologi dengan dinamisasinya yang sangat begitu cepat untuk berubah gitu. Itu orang tua perlu memahamin. Sebenarnya meskipun orang tua tidak memahami konteks digital yang dia tidak harus update setiap waktu gitu ya, tapi bagaimana bisa membangun komunikasi dengan anak, keterbukaan dengan anak sehingga anak-anak itu ketika mereka misalnya mengalami masalah itu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi pembelajaran untuk digital parenting itu bukan soal orang tua harus expert Paham atau harus teknologi gitu ya. ahli, iya harus ahli dengan teknologi enggak sebenarnya Mbak. Tapi bagaimana orang tua ya paling tidak dasar mengenal ya teknologi itu seperti apa, mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk meminimalkan misalnya ketika perhatian anak itu kan memang lebih banyak saat ini tercurah kepada gadget ya. Nah, ini bagaimana tantangannya orang tua untuk bisa mengatasi situasi ini. Ini kan bicara soal parenting, tapi bukan digitalnya sebenarnya. Tapi Ya. mereka harus tahu kenapa sih anak-anak itu sangat fokus dengan dunia game misalnya gitu ya. Karena memang game itu kan dibuat dengan sedemikian rupa yang mereka itu harus apa dapatnya melakukan permainan itu sampai selesai. Tidak boleh Terus ada jeda menerus gitu waktu. ya. Terus-menerus, karena di setiap waktu, setiap level itu pasti akan ada rangsangan sehingga anak-anak terdorong gitu ya, sampai dia menyelesaikan eee, misinya gitu ya. Jadi setiap game itu kan Ya. ada biasanya ada misi. Nah, ini yang nggak dipahami sama orang tua kan, sehingga ketika misalnya dia lagi main game, terus langsung orang tua melarang gitu. Padahal sebenarnya kalau ketika orang tua udah tahu, oh kalau gitu orang tua udah harus bisa mengajarkan anak-anak, ya ini udah jam segini, jangan push rank ya, istilahnya kan begitu. Maksudnya kalau sudah tahu ini udah mau habis waktunya Jadi istirahat, disiplin ya berarti ya ya konteksnya. mengajarkan cara-cara itu Mbak. Jadi anak-anak juga sebenarnya tidak dilarang secara langsung, tapi sebenarnya mereka juga diarahkan untuk bagaimana bisa mengontrol gitu ya. Meskipun tantangannya besar sebenarnya, karena anak-anak itu kalau dikasih tahu sekali kan memang nggak bisa ya. Ya, ya Oke. tipikal anak-anak sih sebenarnya kita nggak bisa bilang sudah 3 kali kita kita bilang nggak dengar juga gitu ya. Padahal proses belajar anak itu kan memang bisa dikatakan setiap hari dia harus diulang, diulang, Ya. diulang terus gitu ya. Jadi eh, apa namanya ukuran 3 kali dibilang nggak dengar itu sebenarnya bukan ukuran ya. Tapi memang itu perlu kesabaran, perlu pemahaman orang tua untuk terkait dengan dunia digital. Jadi kalau udah tahu misalnya game online itu tidak bisa dijeda, maka orang tua harus tahu kenapa anak tidak tidak bisa menghentikan itu karena sebenarnya mereka bisa menghentikan itu pada level tertentu ketika mereka sudah tahu ini udah batas waktu nih. Jadi mereka sudah bisa melambatkan permainannya untuk tidak memaksa gitu ya, untuk tidak memaksa naik level dan segala macam. Jadi konteks itu yang perlu dipahamkan oleh orang tua sehingga mereka bisa mengajarkan anak-anaknya itu bisa berkomunikasi dan menggunakan teknologi internet dengan lebih baik gitu. Perlu Ya. tambahan keterampilan ya menjadi orang tua di era digital ya. Betul. Tadi mungkin Mbak Siti juga sempat menyampaikan ya terkait dengan dunia teknologi, kemudian dengan kebebasan berekspresi buat anak-anak ya. Nah ini kan juga salah satu hal yang sebenarnya teknologi itu membawa sangat banyak kebaikan, gitu. Dan membawa banyak kemudahan. Bisa kita katakan kita kita juga surprise gitu ya dengan beberapa anak-anak yang
tadinya tidak bisa belajar dengan baik gitu di sekolah, tapi ternyata dia bisa mengenal banyak bahasa dan cukup ahli dengan bahasa karena rutin gitu ya menggunakan Iya, teknologi itu iya. berkomunikasi dengan orang lain untuk belajar berbahasa gitu misalnya. Kemudian anak-anak yang tadinya nggak paham matematika, kemudian ada influencer di TikTok atau guru di TikTok yang mengajarkan itu, terus mereka bisa belajar dari situ. Ini artinya kan sebenarnya ada Itu hal-hal opsi baik yang ya bisa yang bisa dilakukan, betul. digunakan. Plus biasanya kan anak-anak juga suka berekspresi ya, Mbak. Ya. Nah, ini juga yang sebenarnya sering sekali ekspresi anak-anak ini yang bisa jadi itu melanggar kaidah, hukum. Jadi, kadang-kadang ekspresi-ekspresi yang dibuat oleh anak-anak dalam mengungkapkan, apa namanya, perasaannya gitu ya, atau karya-karyanya, kadang-kadang itu juga menyalahin. Ini yang sebenarnya juga tidak mereka pahamin ketika bicara soal jejak digital, kemudian bicara soal etika berinternet, yang mereka merasa kayak kalau bermain-main dengan teman-temannya misalnya melakukan, eee, mengumpat gitu ya dengan temannya itu, kalau di offline itu ya biasa gitu, tapi ketika di online itu nggak disadari bahwa itu meninggalkan jejak digital. Ah, Ya oke. ketika itu menyinggung salah satu orang atau menyinggung ya kita juga pernah mendengar ada beberapa contoh yang menyinggung pimpinan misalnya atau kepala daerah yang kemudian apa namanya, anaknya dituntut dengan pencemaran nama baik, ini kan salah satu hal yang juga perlu disikapin ya. Artinya bagaimana juga sebenarnya pola pola, anak mengeluarkan aspirasinya, tapi mereka juga bisa mengeluarkan aspirasi itu dengan tepat gitu ya, dengan tidak menyalahin, kaidah-kaidah hukum yang, itu bisa merugikan buat mereka. Karena saat Ya. ini mereka nggak paham nih kalau jejak digital itu bisa dikatakan ya jejak seumur hidup kan, gitu. Jadi kalau Ya. misalnya mau mau anak, mau orang dewasa ketika sudah melakukan sesuatu, jejak digitalnya itu akan long lasting gitu ya. Ya ya nggak Ya. istilahnya nggak ada pengampunan ya, beda kalau kalau yang lain-lain ya masih ada lah pengampunan yang ketika masyarakat masih memaklumin perilaku-perilaku, tapi ke jejak digital itu nggak bisa, karena itu akan disimpan oleh Panggil lagi orang-orang gitu ya, satu tertentu. saat panggil lagi Iya, jika dibutuhkan. iya Iya, iya, pasti iya. akan Oke. diulik gitu ya, gitu sih, Mbak. Mhm. Oke, makasih Mas Andi. Eh, Kawan-kawan, saya ingin silakan jika ada pertanyaan dari eh, apa peserta diskusi sebelum kita lanjut kepada sesi berikutnya. Ada? Atau ada yang tidak jelas dari apa percakapan tadi? Silakan. Bisa juga ditaruh di chat atau jika kawan-kawan punya pertanyaan bisa juga langsung angkat jari-jarinya boleh. Eh, Silahkan. Sambil kita teruskan percakapan ya kalau gitu ya. Tapi kawan-kawan kalau punya pertanyaan bisa juga langsung. Ini saya nggak bisa lihat karena sebentar. Oke. Eh, Kalau saya ingin pada pertanyaan berikutnya, kita menunggu pertanyaan dari kawan-kawan. Jika kawan-kawan tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut, kalau kembali kepada apa topik ya perempuan pembela HAM lingkungan tadi, apa Mbak Anita mengingatkan juga bahwa jurnalis itu juga loh gitu ya, yang apa yang eh, dia mempromosikan berkaitan dengan kerja-kerja apa perempuan pembela HAM lingkungan itu kan memang spesifik dan terus-menerus gitu ya. Nah, boleh nggak Mbak Nita sebenarnya untuk menjelaskan Mbak Anita kalau dilihat dari perkembangan sekarang bentuk-bentuk serangan apa sih sebenarnya yang apa ya sering dialami kalau Konde mengikuti yang dialami oleh apa aktivis gitu ya perempuan pembela HAM lingkungan juga jurnalis gitu dan sebenarnya seperti apa peluang untuk bisa berkolaborasi nih untuk melakukan perlindungan ya baik buat si apa si aktivis maupun jurnalis sendiri Mbak Anita ada nggak pengalaman Konde yang praktikal gitu ya merespon bagaimana sesuatu yang dialami oleh perempuan pembela HAM lingkungan begitu dan juga eh, apa itu bisa dikolaborasikan yang kemudian memberikan efek positif begitu terhadap
baik perlindungan si aktivisnya maupun apa yang disampaikan Konde itu menjadi satu pesan yang penting gitu buat publik. Mbak Adita masih ada di sini kah? Ya, tadi ya kalau terkait dengan bentuk-bentuknya gitu, kalau apa sebenarnya kan selain di ranah digital, sebenarnya di ranah di, di apa tuh di ranah eh, luring itu kan juga terjadi gitu ya. Nah, kalau untuk yang di ranah digital gitu biasanya ini sih apa banyak itu model-model apa trolling ya. Jadi kayak cacian, makian itu tuh banyak banget. Kalau misalnya kita mengangkat persoalan-persoalan yang terkait dengan isu-isu sensitif gitu secara luas ya. Kalau untuk konteks lingkungan ya itu misalnya berkaitan dengan proyek atau program-program pemerintah gitu ya. Biasanya muncul seperti itu sih. Bahkan kemudian rombongan rombongan buzzer gitu akan muncul juga gitu. Di medsos kita tuh sering sih seperti itu gitu ya. Kayak pola gitu ya jadinya. Iya gitu. Jadi modelnya tuh yang ya isi jadi kan biasanya kita bikin konten di media sosial gitu kan ya yang sorry kalau backgroundnya agak kenceng, ada penjual Enggak, lewat. enggak kedengaran kok. Oke. Oke. Eh, jadi kalau kita bikin konten terus kemudian kita unggah di media sosial gitu ya. Jadi kadang terus kemudian kalau itu berkaitan dengan misalnya kebijakan yang kita coba untuk mengkritisi gitu. Nah, itu ada saja gitu yang modelnya kemudian eh ya 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 ketidaksetujuan yang isinya komennya itu kurang lebih hampir sama gitu. Jadi kita ya bisa bilang kalau ya ini mah eh emang sengaja gitu ya, bukan ya, bukan organik gitu ya. Oke. Aduh, sorry. Enggak sih, nggak apa-apa, nggak terlalu ini kok. Oke. Oke. Takutnya suaranya masuk banget. Enggak. Soalnya kenceng banget tadi. Oke, gitu sih. Jadi seperti itu sih model-model trolling. Ada juga yang doxing gitu ya. Jadi pengungkapan identitas Jadi pribadi kalau tadi itu jurnalis. trolling, yang ini pengungkapan itu doxing namanya. Iya, gitu ya. Jadi eh, informasi-informasi pribadi dari jurnalis itu tuh di dibuka ke publik gitu ya. Yang ini kan jadi cukup cukup membahayakan gitu ya kan. Misalnya alamat rumah dan segala macam atau informasi-informasi penting lainnya gitu ya yang membuat orang kemudian jadi tahu oh ternyata si ini tuh rumahnya di sini dan segala macam gitu. Hal-hal seperti itu yang yang sama ini tuh terjadi gitu ya. Lalu pelecehan dan intimidasi online itu juga juga ada gitu ya. Misalnya kasus yang kalau soal ini tuh sering banget ya misalnya kalau kita ngelihat postingan-postingannya Veronica Koman misalnya itu sering banget gitu tuh komen-komennya itu berupa ancaman-ancaman yang kita bacanya aja tuh udah yang aduh gila banget gitu ya gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang sering terjadi gitu ya. Lalu selain itu juga ada disinformasi gitu. Sebenarnya tadi aku tuh bikin bikin PPT sih, tapi ya udah. Jadi disinformasi gitu ya. Jadi informasi-informasi yang tidak benar gitu ya terkait dengan entah itu jurnalis atau perempuan pembela HAM atau juga dia perempuan yang terdampak yang kemudian berjuang gitu ya atau juga perempuan adat gitu ya yang terdampak dengan yang kemudian juga menyuarakan aspirasinya gitu yang kemudian juga mengalami serangan-serangan digital gitu ya informasi yang tidak benar terkait
mereka itu kemudian disebar seperti itu juga terjadi kalau yang kita lihat itu seperti itu sih. Selain itu juga dari pengalaman saya gitu ya, ketemu dengan teman-teman perempuan pembela HAM lingkungan di beberapa daerah gitu, yang saya temui sih mereka lebih banyak mengalami ancamannya tidak secara digital gitu sih. Jadi pengawasan itu tuh juga jadi salah satu ini ya ancaman yang mereka hadapi gitu. Jadi yang apa ya, pengawasan yang mereka tuh diawasi Intel lah ya yang dibalik itu gitu, yang kemudian dia menggunakan sayangnya menggunakan jurnalis gitu. Jadi kalau jurnalis itu kan jadi nggak terlalu kelihatan ya, karena dia akan selalu mengikuti si perempuan pembela HAM lingkungan ini, apa saja aktivitas yang dilakukan dan segala macam. Itu dia bisa tahu persis gitu, karena dia bisa ada di dekat dia gitu ya, bahkan bisa berbicara langsung, bertanya langsung dengan dia gitu ya, tahu aktivitasnya sehari-hari gitu, yang ya itu yang terjadi gitu, sampai segitunya gitu ya, karena ya dia dianggap menggerakkan. Ini terkait juga dengan kalau kita melihat itu bagaimana stigmatisasi terhadap perempuan yang yang menjadi aktivis, yang berjuang, yang menyuarakan persoalan-persoalan krusial gitu tuh, yang menggerakkan dia itu di isu nelayan gitu ya. Jadi kan dianggap dia menggerakkan perempuan-perempuan nelayan, ini ada isu apa dan segala macam, label bahwa semacam Gerwani atau organisasi radikal seperti itu kan, itu masih ada sampai hari ini gitu. Itu juga yang terjadi gitu. Kalau di dunia digital sebenarnya pengawasan ini juga perlu juga kita juga perlu waspada gitu ya, dalam arti bahwa di dunia nyata ini kan juga terjadi gitu ya, gimana aparat negara itu kan benar-benar mengawasi. Di dunia digital juga kemungkinan itu juga besar terjadi gitu ya. Itu satu hal juga. Dan hal lain juga, kalau kita bicara soal ini ya, kalau dalam konteks jurnalis itu tapi tidak di dunia digital gitu, tidak di ruang digital, tapi di ruang luring gitu ya. Model-model pelarangan dan pengusiran liputan gitu, ini juga yang terjadi gitu. Kalau yang terakhir kemarin yang dialami redaktor pemretnya Floresa gitu ya, dia nggak spesifik perempuan sih gitu. Itu juga terjadi. Kemudian perampasan alat kerja, serangan fisik, bahkan sampai deportasi itu ya. Ini untuk yang jurnalis-jurnalis asing gitu, konteksnya biasanya di Papua, isu Papua. Itu dulu Mbak. Kalau tadi kemudian bagaimana kerjasama antara aktivis sama jurnalis gitu ya, untuk mengurangi tekanan-tekanan dan sebagainya, itu ada nggak pengalaman yang mungkin bisa jadikan rujukan gitu? Iya, sebenarnya kan ini jadi penting sih kalau buat kita tuh paham gitu ya, gimana kita melindungi diri. Bukan kemudian tadi yang dibilang Mbak Dita, kemudian kita menolak teknologi seperti itu ya, tapi bagaimana banget gitu terhadap gitu kan, bagaimana kemudian kita paham soal perlindungan ini ya, soal safety di ranah digital. Itu jadi satu hal yang penting sih. Kalau dari pengalaman Ponde, waktu itu kita kan pernah kena serangan DDoS ya, tapi itu pemberitaannya untuk yang isu kekerasan seksual gitu. Jadi waktu itu terus kemudian kita mendapat support gitu ya dari banyak teman-teman organisasi jurnalis maupun organisasi di luar jurnalis gitu ya, teman-teman NGO yang lain gitu. Dan model penguatan gitu ya dari teman-teman yang di NGO yang paham soal keamanan digital, itu yang kemudian seperti melakukan mentoring seperti itu juga jadi satu hal yang
kemudian bisa membantu kita gitu ya, bagaimana sistem IT kita itu bisa jadi lebih lebih aman seperti itu. Itu sih Mbak kalau yang Oke, dari pengalaman Konde makasih sejauh Mbak ini. Dita. Tadi ini sebenarnya pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Dita ya, tapi saya bacakan juga. Izin bertanya kepada Mbak Dita dan Mas Andi, ini dari Meli. Bagaimana tips perlindungan bagi perempuan pembela HAM lingkungan untuk melindungi diri dan keluarganya dari kerentanan digital? Saya ingin ke Mbak Dita dulu. Tadi sempat disebutkan situasi yang umum dihadapi gitu ya. Tapi boleh nggak? Tadi sempat menyebutkan tentang KBGO kan sebenarnya gitu. Bagaimana menguatkan kerentanan-kerentanan yang dimiliki oleh perempuan begitu ya. Kalau tadi bahasanya ada yang nggak tahu, yang penting kita tahu gitu. Tapi ada nggak yang lebih praktikal gitu untuk bisa kita bisa saling bantu untuk menguatkan kerentanan itu sehingga mencegah atau mengurangi kasus-kasus KBGU itu. Mbak Dita, bolehkah merespon Oke. itu? Iya, oke. Mungkin begini, aku akan memulainya dengan em, dari yang general dulu gitu ya, lalu kemudian masuk yang lebih 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 spesifik soal KBGO. Sebenarnya di dunia digital sekarang ini, maaf, aku mulai lagi dari yang tadi aku pick up, ambil kembali dari yang kira tadi aku sampaikan di yang pertama ya, yang batch pertama tadi, bagaimana kemudian kita tidak bisa lagi melihat keamanan itu secara terpisah, fisik aja, kemudian digital aja misalnya. Sehingga karena ada perluasan gagasan ruang dan penumbuhan antara semua ruang ini, maka kita melihat keamanan. Kalau kita memang memulai berpikir soal strategi untuk mengamankan diri kita dan orang-orang di sekitar kita harus melihat keamanan secara holistik, gitu ya. Bahwa keamanan itu, strategi keamanan harus ada, gitu, melingkupi keamanan fisik, keamanan digital, dan keamanan psikososial. Tiga hal ini akan saling berpengaruh satu sama lain. Tidak aman di satu elemen atau aspek, maka kita tidak akan aman di aspek yang lain. Demikian juga di satu aspek kita aman, maka itu juga akan menjaga gitu keamanan di aspek yang lainnya. Itu yang penting. Nah, karena pertanyaannya kan ini soal digital gitu ya. Kita juga melihatnya harus secara holistik. Kita tidak bisa misalnya, oh aku akan mengamankan akun aku aja gitu, udah cukup gitu. Itu juga nggak cukup gitu, nggak bisa. Maka keamanan kita tidak bisa mencapai ke tahapan yang semaksimal yang dimungkinkan gitu ya. Kenapa aku bilang semaksimal yang dimungkinkan? Karena nggak ada keamanan 100% itu nggak ada. Nggak ada 100%, nggak ada permanen gitu. Ya, semaksimal mungkin bisa kita upayakan, semaksimal mungkin yang dimungkinkan dengan kondisi teknologi yang ada sekarang ini. Jadi kita harus memikirkannya dari semuanya gitu ya. Pertama, kalau kita bicara soal keamanan, terkait dengan teknologi digital, kita memang harus punya praktik keamanan yang lebih baik. Sebenarnya praktik keamanan ini jangan dibayangkan, wah semuanya harus terkait dengan teknologi, semuanya harus pakai perangkat, semuanya pakai Canggih gitu tools, ya. enggak gitu ya. Pakai tools keamanan ini, tools keamanan itu, enggak juga gitu. Yang paling penting sebenarnya praktik kita gitu, praktek keamanan, karena tools pakai secanggih apapun, sebagus apapun, kalau praktik kita tetap ugal-ugalan, ya kita nggak akan aman gitu. Ini beberapa tipsnya gitu ya, praktik Contohnya keamanan apa itu yang baik yang gitu. praktek keamanan yang baik itu contohnya kayak apa ya? Ya, misalnya kita tuh jaga kebersihan device kita. Keamanan digital itu dimulai dengan kebersihan device kita. Bersih bukan artinya bersih dari debu gitu ya, tapi Iya, jangan iya. sampai misalnya device kita tertanam malware gitu ya, virus, spyware dan segala macam itu gitu. Salah satu contoh praktik untuk menghindari itu semua, jangan sembarangan mengklik link ya, tautan. Kalau ada tautan kita langsung klik. Karena itu adalah cara-cara yang paling purba sebenarnya untuk menanamkan malware di dalam di dalam uh, Perangkat gawai kita. kita gitu. Dan itu sangat mudah gitu, sangat mudah dan sangat banyak dilakukan. Contohnya tiba-tiba kita dapat SMS, sekarang yang banyak ya SMS gitu, tentang trennya sekarang itu tentang paket gini.
tapi tidak bisa dikirimkan karena alamat tidak benar Benar, gitu. benar, Tolong benar, benar. silakan perbaiki alamat itu, lalu ada link. Itu banyak sekali SMS itu, dan itu semuanya adalah apa phishing sebenarnya, cara-cara phishing gitu. Lalu juga di WhatsApp sekarang banyak tiba-tiba dapat undangan gitu dari nomor yang tidak kita kenal, undangan undangan pernikahan dengan apa kayak semacam dokumen gitu, tapi formatnya APK. Teman-teman bener-bener kalau dapat apapun gitu ya, oh akhir-akhir ini pajak, Anda belum membayar pajak lalalala, lalu kayak semacam ada dokumen yang format dokumennya itu APK. Selalu waspada dengan format-format seperti ini, terutama berpikir dengan lebih taktis gitu ya, dengan strategis. Emangnya aku kenal orang ini yang undang apa namanya, yang undang eh, pernikahan ini gitu, nggak kenal gitu, lagi nomornya nomor nomor nggak jelas gitu ya, nomor random gitu. Nah itu, atau kalau pajak, masa orang ngirim pajak pakai informasi soal pajak, nomornya nomor random gitu ya. Karena badan-badan pemerintah sekarang tentu saja sudah punya nomor khusus yang meskipun kita tidak save di daftar kontak kita, dia akan muncul gitu. Misalnya Dirjen Pajak gitu, Telkom apa gitu, selalu itulah gitu ya. Untuk pahami itu. Lalu juga jangan lupa kita again selalu keamanan akun penting. Keamanan akun itu sesederhana kita membuat password yang aman yang tidak mengandung informasi personal. Kalau teman-teman sempat baca berita hanya beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu gitu, ada orang yang dompetnya hilang gitu, lalu ditemu oleh orang lain ya, yang kebetulan driver ojol, di dalamnya ada KTP, ada ATM gitu. Lalu si driver ojolnya itu mencoba mengakses ATM-nya dengan menggunakan tanggal lahir orang tersebut yang ada di KTP-nya. Dan kebobol 36 juta kalau nggak salah. Ya. Jadi sesederhana itu praktik keamanan yang tidak dijalankan. Pak, bikin password, bikin PIN dengan tanggal lahir misalnya. Jadi itu perlu perhatikan. Karena salah satu metode saat ini yang kita lihat di beberapa tahun terakhir di Indonesia, serangan digital itu dimulai dari pengambil alihan akun, baik sosial media, email maupun website ya. Kalau ini organisasi gitu, website itu. Lalu yang perlu dipertimbangkan, bukan pertimbangan, yang perlu juga diperhatikan oleh teman-teman, keamanan komunikasi kita. Ketika kita membayangkan, oh di internet gitu ya, seolah-olah semuanya udah aman. Aku berkomunikasi dengan Mbak Mai gitu, dua arah, cuma dua orang lewat telepon GSM gitu ya, telepon atau SMS, kita pikir itu udah private, enggak gitu. Memahami bagaimana internet ini bekerja, memahami bagaimana GSM gitu ya, teknologi digital yang GSM itu bekerja misalnya, itu nggak pernah privat gitu. Dia tidak pernah secara default memang dikembangkan itu sebagai sesuatu yang privat. Kalau kita ngirim sesuatu, katakanlah SMS dari satu tempat gitu ya, dari aku ke Mbak Mai, itu ngelewatin banyak. Termasuk misalnya kalau aku pakai Telkomsel, ya melewati Telkomsel. Dan Telkomsel bisa membaca semua itu, gitu. Bisa membaca, bisa mendengar, gitu. Dan itu direkam, disimpan, gitu. Itu ada aturan hukumnya bahkan. Um, nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan aman gitu ya, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan gitu. Tetapi ketika kita bicara soal oke, aku udah aman kok, udah pakai WhatsApp, udah pakai Signal, pakai perangkat-perangkat itu, tapi lupa gitu, kita nggak rajin, aku sama Mbak Mai misalnya berkomunikasi tentang isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di Kendeng katakanlah. Lalu pesan itu tetap aku simpan di dalam WhatsAppku. Suatu ketika aku ikut demo, lalu aku ditangkap gitu ya. Satu hal teman-teman, kalau sekarang kita ditangkap, yang dilakukan oleh polisi adalah mengambil HP kita. Dan yang pertama dia buka adalah WhatsApp. Karena itu yang banyak kita gunakan komunikasi. Bayangkan berapa banyak data sensitif yang bisa jatuh ke tangan gitu ya orang gitu, karena kita tidak menerapkan praktik-praktik keamanan, misalnya dalam hal ini menghapus pesan-pesan yang sebenarnya udah aku baca, udah aku tahu, udah aku lakukan, udah ini cukup kita hapus. Itu nggak kita lakukan, maka kita bisa menyerahkan
itu banyak data sensitif dan itu juga bisa kemudian membahayakan orang-orang di sekitar kita yang berkomunikasi dengan kita. Jadi itu ya komunikasi, keamanan komunikasi dan keamanan data. Nah, ini yang sekarang aku mau, yang tadi aku bilang spesifik, menjaga privacy. Tadi Nita sudah sempat menyampaikan soal doxing gitu ya. Doxing itu salah satu yang memang banyak juga gitu terjadi serangan digital ini. Sayangnya gitu ya, pengelolaan dan penghargaan atau penghormatan terhadap privasi atau data personal, data pribadi di Indonesia ini sangat lemah. Meskipun sekarang kita sudah ada undang-undangnya. Tadi Sinita menyebut Veronica Koman. Waktu kasus yang dia mengalami ini ya, dilaporkan dengan menggunakan UU ITE, dia juga mengalami doxing besar-besaran. Doxingnya adalah KTP dia disebar, sehingga kemudian ada jurnalis, ada siapapun gitu datang ke depan rumah keluarganya. Dari mana itu keluar KTP-nya? Ternyata langsung dari menteri kita sendiri gitu ya, menteri dalam negeri yang memang memegang semua data pribadi warga negara gitu. Belum lagi kemudian kita dengar beberapa kali ada kebocoran data gitu ya, kebocoran. Memang ugal-ugalan negara kita ini dalam menyimpan, dalam mengelola data pribadi kita ini masih ugal-ugalan gitu, masih enggak memperdulikan keamanannya seperti apa. Yang ada kemudian ingat baru kemarin belum lama inilah ya data kependudukan bocor kena ransomware, si hackernya minta duit. Menteri kita bilang apa? Hacker jangan menyerang. Ya nggak begitu caranya gitu. Bukan begitu gitu. Nggak bisa. Masa setingkat menteri meminta hacker untuk tidak menyerang gitu. Itulah ya gitu ya. Bukannya kemudian memperbaiki kinerjanya gitu untuk melindungi keamanan kita. Nah, di luar itu sebenarnya um, privasi doxing banyak yang terjadi itu karena sebenarnya kelalaian kita. Nah, kita terlalu banyak kemudian mengunggah gitu atau membagi data-data pribadi kita secara online. Banyak kan di sosial media. Kadang kita tidak menyadari, kita nggak pernah pasang KTP gitu ya. Tetapi ada potongan-potongan informasi gitu yang kita unggah pelan-pelan satu-satu. Kalau ada orang yang mau melakukan, ada metodenya gitu ya, metode crawling gitu ya, metode untuk mengumpulkan satu persatu semua bits gitu ya, potongan-potongan data itu ketika dikumpulkan dia menjadi data yang utuh. Nah, informasi pribadi kita yang utuh gitu, yang bisa yang itu kemudian digunakan untuk doxing. Ini yang terjadi pada kasus Pilkada Jakarta waktu itu yang antara Anies dan Ahok. Itu. Anies dan Ahok tahun Pilkada Jakarta ya tahun berapa itu? Saya lupa. Itu. Terjadi banyak doxing sehingga terjadi banyak persekusi gitu secara fisik yang ternyata karena aku waktu itu menjadi bagian dari tim yang mencoba merespon kasus-kasus itu dan aku di bagian keamanan digitalnya, aku lihat semuanya bukan karena kecanggihan orang-orang ini dalam membobol gawe kita dari jauh, hacking dan segala macam itu. Enggak. Karena rata-rata korbannya itu pernah mengupload gitu ya, pernah mengunggah informasi pribadinya termasuk alamat rumahnya, alamat tokonya, alamat sekolahnya, alamat kantornya. Disitulah didapatkan gitu. Didapatkan kemudian didistribusikan ulang semakin meluas doxing persekusi secara fisik terjadi. Itu penting. Privasi lain dalam konteks anak. Ini kita lihat banget ya, sekarang banyak sekali orang tua yang mengunggah foto anaknya sedang ngapain aja gitu. Tanpa kemudian melihat kembali gitu ancaman yang mungkin terjadi untuk anaknya sendiri. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana banyak orang tua yang belum bisa melihat bahwa anak juga punya hak atas privasi, gitu, ya kan? Anak melanggar privasi anak itu dengan tidak punya niat buruk, gitu. Ia pengen berbagi kelucuan anaknya mungkin, tetapi sebenarnya itu dapat membahayakan si anak itu sendiri. Selain tidak menghargai privasi, juga tidak menghargai agensi anak terhadap
datanya sendiri. Mungkin masih kecil, tapi sebaiknya diajarkan mulai kecil bahwa anak itu juga punya hak atas privasi. Terkait dengan KBGO, kita melihat begini, KBGO itu kasus terbanyak adalah kasus penyebaran konten gitu ya, baik foto maupun video yang intim, yang seharusnya ini untuk 2 orang. Karena teknologi saat ini, terutama di masa pandemi kemarin yang kita tidak bisa kemana-mana gitu, relasi orang gitu ya, relasi romantis gitu, orang itu berubah. Sudah nggak lagi secara eksklusif harus ketemuan gitu. Tetapi sekarang itu ketemuannya nggak cuma secara fisik, tapi secara digital, online gitu kan. Karena memudahkan, apalagi pandemi kemarin nggak mungkin kita nggak bisa berdekat dengan orang. Nah, ini yang membuat banyak perempuan kemudian terjebak untuk menyerahkan gitu ya foto-foto intimnya gitu. Baik secara ya iya mau gitu, memang dia mau melakukan gitu, atau bahkan ada juga yang dipaksa untuk memberikan gitu. Nah, foto-foto ataupun video-video intim itulah yang kemudian digunakan uh, oleh pelaku gitu di luar sana untuk disebarkan ulang-ulang gitu dengan segala macam uh, intensi gitu ya, maksud gitu, keinginannya apa, bisa melakukan pemerasan gitu ya, pemerasannya bisa macam-macam, bisa pemerasan uang, pemerasan seksual, dan bahkan pemerasan politik gitu. Politik maksudnya oke, kalau kamu nggak mau aku sebarin, kamu berhenti. Kalau terhadap jurnalis, kamu berhenti untuk menulis apa tentang atau meliput kasus ini. Misalnya seperti itu. Ini sudah ada, sudah di Indonesia juga sudah banyak terjadi sebenarnya jurnalis-jurnalis perempuan yang mengalami ini. Kalau dia bukan jurnalis gitu ya, bisa aja kayak misalnya ini terjadi juga terhadap politisi gitu. Jangan maju, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu kalau kamu nggak mau disebarkan. Aku pernah mendapatkan mintaan bantuan dari polisi di salah satu kota di Indonesia Timur sebenarnya terkait ini. Jadi itu privasi sangat penting buat kita. Ini jangan dipandang sebagai pengekangan kebebasan ekspresi gitu ya. Ekspresi kita tetap harus bisa berekspresi gitu, tetapi ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti demi untuk menjaga keamanan kita. Terus harus kita rasa percaya gitu ya dengan pasangan, dengan orang lain, itu tuh harus diuji gitu loh berkali-kali. Jangan hanya karena orang bilang kelihatannya baik itu selalu kita mau gitu ya, melakukan apa yang mereka minta. Itu harus hati-hati. Kedua, meskipun apa namanya, kita harus memperkuat agensi kita sebagai perempuan, sehingga kalau ada orang meminta data kita gitu ya, data itu bisa bisa macam-macam gitu kan. Foto video itu juga termasuk data gitu kan, dalam konteks digital ini termasuk data. Kita harus punya agensi untuk bilang tidak. Kita terkuat itu bahwa enggak, kalau aku nggak mau gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi terutama nomor satu adalah ini, penghargaan privasi terhadap diri kita sendiri, terhadap anak kita, terhadap orang lain juga di sekitar kita. Jangan mengunggah data informasi orang lain tanpa persetujuan orang lain tersebut. Tadi itu ada psikososial, itu maksudnya apa ya? Boleh sebutin dikit? Psikososial sebenarnya keamanan psikologis kita gitu ya, psikologis kita dan sosial kita. Aku mau ambil contoh aja kasus KBGO gitu ya. Kasus KBGO ini kan digital gitu. Kalau foto kita disebar gitu, atau data alamat kita disebar, atau kita dikata-katain, tadi Mita banyak menyebutkan sudah gitu ya, bagaimana wartawan jurnalis perempuan banyak dikata-katain gitu. Kok salah satu contoh dia juga menggunakan contohnya Veronica Koman, bagaimana di hujat gitu ya di digital itu di ruang digital. Tentu itu berpengaruh secara psikologis kepada kita kan. Nah ini, kalau kita tidak aman secara digital, maka itu akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Lalu bagaimana dengan sosialnya? Ketika ada contohnya ketika ada foto atau video kita tersebar, gitu ya, foto intip, video intip, maka secara sosial kita juga akan terganggu, tidak aman. Banyak kasus korban KBGO yang dipecat dari sekolah, yang dipecat dari
pekerjaannya gitu, Kayak mendapat dan hukuman perlu sosial gitu ya dikucilkan, jadinya ya. yes, dan dikucilkan secara sosial juga. Jadi ngelihatnya harus secara holistik. Ya, ya. Psikososial menjadi hal yang sangat-sangat penting juga. Oke. Mas Andi boleh jawab nggak? Kawan-kawan narasumber yang lain ada beberapa pertanyaan di ini yang juga bisa sambil dijawab ya lewat chat, misalnya tentang tadi sudah disampaikan sih oleh Kakak Dita tentang militerisme yang makin menguat tentu saja. Terus ini juga ada pertanyaan jika ada siapa ya kontak yang bisa dihubungi jika mendapat intimidasi atau ancaman akibat tulisan liputan kita tentang Ya. konservasi alam. Yang bisa menjawab silakan. Silakan Mas Andi. Ya, mungkin terkait dengan keamanan tadi juga kamu nyampein sedikit ya Mbak, karena sebenarnya ini kan juga soal terkait dengan tadi Mbak Anita sempat nyampein soal data privasi ya. Ini kan sebenarnya ada juga banyak hal ketika orang tua ini mengupload misalnya atau membuat status, tapi itu berkaitan dengan foto-foto ataupun konten-konten yang berkaitan dengan anak mereka. Nah, ini kan juga sebenarnya bisa menjadi sebuah materi profiling pelaku ya, atau mungkin orang-orang yang punya niat tidak baik dengan kita, apalagi kita sebagai penggiat ya aktivis perlindungan anak atau aktivis perempuan ini kan juga rentan terhadap serangan juga ya. Ketika mereka bisa mengetahui identitas anak kita, sekolahnya di mana, itu akibat dari perilaku kita juga sebenarnya men-share informasi-informasi yang sebenarnya sifatnya pribadi ya. Jadi itu juga menjadi satu hal yang juga penting untuk diperhatikan. Kemudian juga kalau bicara soal kita mungkin sebagai aktivis juga kadang-kadang juga menggunakan kampanye ya. Nah, ini kampanye-kampanye yang melibatkan anak-anak dalam dunia campaign campaign online ini juga perlu dipertimbangkan. Misalnya menggunakan figur anak gitu atau foto anak gitu ya itu sebuah kampanye. Kita sendiri sebenarnya kalau untuk kampanye-kampanye itu memang tidak baik untuk menunjukkan sisi-sisi hal-hal yang tidak manusiawi pada anak. Misalnya anak mengalami kekerasan gitu ya, terus kemudian anak yang berdarah-darah atau anak dalam situasi yang sangat menyedihkan, itu sebenarnya juga hal yang menurut kami kurang begitu pantas buat dipakai untuk sebuah kampanye. Meskipun sebenarnya itu sangat sangat membantu sekali ya sebenarnya dalam upaya untuk menumbuhkan apa namanya kegeraman orang atau menumbuhkan simpati orang gitu. Tapi sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa kita nggak respect dengan kondisi anak tersebut yang kita pakai jadinya untuk kampanye gitu ya. Itu satu hal yang menurutku juga perlu diperhatikan agar kita juga nggak sembarangan juga posting karena dengan posting itu bisa saja menjadi membahayakan anak-anak kita juga dan keluarga kita dan keluarga juga ya. Itu satu, kalau pertanyaan yang lain aku belum sempat baca ya Mbak. Apalagi ya Mbak? Mungkin yang Mas perlu ini aku Mas sebutin. secara spesifik nih kadang ini loh kalau kita misalnya bikin laporan gitu ya, terus Mm-mm. taruh nih gambar gitu. Ada nggak sih apa saran untuk kalau kita meletakkan foto gitu ya? Oh ya, ya. eh, Mm-mm. itu seperti apa sih kalau itu di situ ada gambar anak-anak gitu? Kalau Apa saja sih yang harus lewati sampai betul. kemudian boleh gitu ditaruh? Ya, prinsipnya kan sebenarnya kalau itu untuk konsumsi publik kita betul-betul harus sangat selektif ya dalam penggunaan foto ya Mbak. Apalagi kalau foto-foto anak-anak korban misalnya itu yang harus kita benar-benar tidak bisa eh, kita gunakan gitu karena itu udah jelas sangat menyalahin kalau misalnya foto anak korban kita pakai. Even meskipun itu sekedar siluet gitu ya, atau dari belakang itu sebenarnya juga Oke, masih menurut kita sih nggak pantas gitu loh. Ngapain kita harus ngambil dokumentasi korban yang ya. seperti itu gitu ya. Padahal masih banyak cara lain untuk menunjukkan atau memperlihatkan kekuatan gambar itu sebagai satu bukti gitu ya. Kemudian dalam kalau penggunaan laporan yang memang sifatnya internal itu sebenarnya masih bisa kita pahami karena itu sifatnya kan konfidensial ya. Konfidensial dalam hari ini tidak untuk disebarluaskan. Hmm. Duh. Suaranya hilang atau sudah ya? Halo, internet saya nih. Kayaknya gangguan Mbak Oh, oke. Patricia. Ya. Oh, iya. Oke. Sambil kita tunggu, apa siapa Mbak Nita dan Mbak Dita jika ada yang bisa menjawab pertanyaan yang di chat silahkan taruh di chat ya sambil kita nunggu.
Itu ada LBH Pers, Mas katanya. Oke, Mas Andi kayaknya ada ini ya, ada apa? Gangguan. Saya baca ya untuk beberapa pertanyaan. Tadi Meli pertanyaannya sedang dijawab, terus Veronica Koman, saya rasa di awal Mbak Dita juga sudah menyampaikan itu. Terus ada tambahan dari Mas Budi Legowo, bukan hanya tingkat nasional, di tingkat dusun pun intimidasi tetap ada. Seorang wanita dari LSM yang mencoba mengedukasi masyarakat tentang konservasi sumber daya air di dusun mendapat halangan dari pejabat dusun. Gimana cara mengatasi hal yang tampaknya sepele dan sangat ini ya, kalau kita bicara dusun misalnya jauh gitu dari apa? Dari Dewan Pers gitu misalnya. Itu seperti apa ya gitu. Izin tanya ada, oke. Ini yang tadi ya ininya. Jadi silakan kawan-kawan jika ada yang ingin berbagi berkaitan yang lokal tadi ya. Tapi ada beberapa yang sebenarnya tadi saya nggak tahu sempat disampaikan kali ya. Mas Adi belum masuk ya, Mel ya? Tentang Belum, Mbak. oke, tentang apa? Bagaimana bisa saling bantu ya sebenarnya. Tadi Mbak Nita menyebutkan bagaimana kemudian saat misalnya Konde diserang begitu ya, maka kemudian ada semacam solidaritas atau kolektivitas gitu untuk merespon bersama-sama gitu. Tadi Mbak Dita menyampaikan bahwa nggak ada sih yang benar-benar 100% aman sebenarnya. Ke depan itu kalau kita hubungkan dengan pertanyaan siapa tadi Veronica ya, V Veronica ini seperti apa ya sebagai apa jurnalis berkolaborasi terus juga bahkan antar antar masyarakat begitu untuk berkolaborasi merespon si kabinet aja dilakukan di barak militer begitu ya. Jadi wow gitu. Ada nggak ya kalau apa pendapat kawan-kawan misalnya ini nggak harus narasumber ya, bisa jadi kawan-kawan yang lain yang punya apa pengalaman begitu merespon pertanyaan Veronica, tapi juga sebenarnya cara-cara apa yang bisa kita lakukan kalau tadi ada tuh ya kita harus bersolidaritas gitu. Tapi juga ada pemahaman bahwa kalau kita membayangkan bahwa diri kita 100% nggak aman, selain urusan-urusan di dalam diri kita sendiri apa itu tadi ya, jadi menjaga kebersihan misalnya gitu, disiplin dan seterusnya. Ada nggak yang secara kolektif sebagai apa sesama warga negara itu bisa kita lakukan ya? Ada nggak kira-kira? Aku boleh menjawab nggak? Boleh, boleh. Ini aku tertarik gitu. Jadi tentu saja militerisme udah clear kelihatan gitu ya. Sekarang apalagi kita punya Jenderal Kopassus yang jadi presiden dan tadi yang udah dan tiba-tiba semua menteri dan wamennya dipakein baju tentara kemarin. Fotonya beredar mulai semalam. Nah, ini akan semakin meningkat. Itu sudah bisa dipastikan. Tetapi ada hal lain juga contohnya gitu. Bahkan sebelum dia diinaugurasi atau disahkan kemarin itu ya dilantik, teman-teman kalau ingat ada aksi teman-teman pejuang lingkungan gitu yang dibubarkan oleh preman gitu. Belum lama ini gitu. Lalu ada juga acara diskusi di sebuah hotel juga dibubarkan oleh preman-preman yang sama. Ini persis ini sebenarnya militerisme gitu ya dengan bungkus pakaian preman gitu ya, pakaian biasa gitu. Para militer dan ini cara-cara orde baru gitu. Ini kembali gitu. Dan aku mau mengkaitkan dengan sebenarnya yang ke apa namanya pertanyaan dari Budi Legowo gini. Nah, justru sebenarnya ancaman gitu ya, intimidasi, kekerasan itu akan banyak terjadi justru di tempat-tempat seperti ini, bukan yang di kota-kota besar gitu. Kota besar juga tetap ada ancaman, tapi kalau kita bicara soal lingkungan saat ini gitu ya,
Itu banyaknya kalau kita lihat konflik-konflik lingkungan gitu ya, itu terjadinya justru di desa-desa gitu. Dan ancamannya bisa menjadi lebih tinggi gitu, karena informasi yang ada gitu ya, yang terjadi di lokalitas ini jarang yang keluar gitu. Ya, Kalau benar. kalau kekerasan, intimidasi kekerasan terjadi di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau oleh jurnalis misalnya, terutama media-media nasional, maka kekerasannya bisa menjadi lebih parah gitu, lebih buruk kekerasannya. Karena nggak ada gitu. Apalagi di zaman digital sekarang, kita udah sering lah ya dengar kalau nggak viral nggak ditanganin gitu. Nah ini menjadi poin di mana aku mau bilang jejaring antara daerah dan nasional ini menjadi penting. Jejaring antara aktivis lokal dengan yang tinggal di kota-kota besar menjadi warga aktivis di daerah-daerah gitu ya, terutama yang daerah-daerah yang remote area dengan jurnalis itu menjadi penting. Semua orang bisa melakukan solidaritas itu gitu ya, menjalankan solidaritas itu berdasarkan kemampuan atau keahliannya masing-masing, atau bahkan profesinya masing-masing. Contohnya, salah satu contohnya, Purple Code itu salah satu yang kita kerjakan adalah eh, membantu korban KPGU, gitu kan. Tapi kan kami juga KPGU itu kan ada elemen hukumnya gitu. Seandainya korban mau ke polisi gitu, mau sampai ke pengadilan, kami nggak punya pengacara, maka kami berjejaring dengan LBH, dengan LBHAP, ataupun dengan pengacara-pengacara independen yang punya concern terhadap isu-isu ini. Gitu. Jadi jejaring menjadi sangat penting bagi kita untuk perkuat, terutama untuk menghadapi situasi depan yang aku rasa kita rasa akan semakin gelap. Jangan gelap-gelap ya. Ya, memang jejaring kita harus kita kuatkan. Ini sepertinya Mas Andi nggak balik ya? Saya nggak tahu, belum hadir maksudnya. Dan sudah hampir jam 6 di sini, saya sedang di Banda. Boleh nggak untuk satu putaran? Karena tadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan kita setidaknya sudah terjawab ya, berkaitan dengan ke depan seperti apa, terus Dita mengingatkan secara mendasar sebenarnya disiplin yang harus kita punya gitu ya. Tetapi juga Anita juga mengingatkan kita bahwa di sekitar kita jurnalis misalnya itu juga bagian yang penting kita pikirkan bersama, dan berjejaring itu jadi bagian yang penting untuk kita urus ke depan melihat situasi yang sekarang. Boleh nggak satu putaran kawan-kawan untuk narasumber untuk memberikan closing statement, terutama mungkin dikaitkan tadi ya, kalau Dita bicara ke depan ini akan gelap, untuk membuatnya menjadi bagaimanapun kita tetap berjuang dalam menghadapi situasi yang ke depan ini, bisa kita hubungkan dengan itu closing statement-nya. Silakan Nita dan Dita, boleh? Anita duluan boleh? Sorry, tadi masih unmute. Ya, sebenarnya ya apa ya? Ya kita tahu bahwa situasi ke depan mungkin akan muram, tetapi eh, tadi yang sudah disinggung ya, berjejaring, membangun solidaritas itu jadi hal yang penting gitu ya. Itu jadi kekuatan yang bisa menyatukan kita saat ini gitu. Eh, itu sih satu hal yang perlu kita lakukan sih. Itu dulu aja, Mbak. Oke, Makasih. makasih Nita. Silakan, Dit. Ya, ya perkuat solidaritas, tapi solidaritas yang bukan hanya sekedar kata gitu ya. Solidaritas itu adalah aksi, adalah perbuatan. Ya. Ini penting, dan yang terpenting kalau kita sudah bisa kita memprediksi kemuraman dan kegelapan ke depan ini, yang paling berbahaya adalah sebenarnya kita mengalami demoralisasi.
Maka solidaritas yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan moral kita satu sama lain gitu ya. Ya, Jadi, setuju. kawan jaga kawan itu menurut aku menjadi sangat penting. Gitu. Dan kawan jaga kawan itu termasuk menjaga keamanan kita semua. Ini. Nah, aku mau menjawab satu pertanyaan itu aja. Jadi aku di Perpelkot menanganin KPGO dan juga keamanan digital buat teman-teman perempuan gitu ya. Tetapi juga aku mendirikan satu kolektif practitioner keamanan digital yang namanya Kodayati yang selama 2 tahun terakhir ini membantu teman-teman yang mengalami serangan digital. Nanti untuk kontaknya akan aku serahkan ke panitia gitu, yang mudah-mudahan nanti panitia bisa memberikan kontaknya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami serangan KPGU, mengalami serangan digital bisa mengirimkan email gitu, permintaan bantuan gitu kepada kami. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Dita, terus Anita dan juga Andi ya atas informasi yang saya rasa sangat penting berkaitan dengan kinian gitu dan ke depan. Hasil diskusi ini nanti akan kami bikin menjadi surat begitu yang disampaikan kepada kawan-kawan. Kita akan kirim kepada narasumbernya dulu. Siapa tahu nanti ada yang kurang dari situ. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Kita akan bertemu 1 bulan ke depan dengan topik yang berbeda tentu saja dan akan kami kabari berikutnya. Kita mau foto bareng nggak nih atau sudah ya, Aji dan yang lain? Kalau sudah, acaranya bisa kita tutup? Iya, sebaiknya foto tapi di laptopku ada kendala. Belum update Zoom-nya, Ada belum yang terlihat bisa semua. Kak Meli, ready buat ini? Foto atau Kak Indah? Boleh. Kalau yang ingin membuka kamera silakan buka. Tapi kalau ingin tetap kameranya tertutup silakan. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Slide 1. Slide bisa nggak ya kedua. kita angkat tangan kiri gitu untuk memberikan semangat buat mereka yang mengalami kriminalisasi dan juga semangat untuk perjuangan kita ke depan. Yuk Mel. Iya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mas Budi nanti dikirim ke itu kan sudah ada kontaknya ya, tiap peserta ya Mel ya? Mas Budi sudah kirim ini enggak, apa namanya, isi daftar hadir? Kalau sudah Oh ya, isi nanti bisa. aku belum Kawan-kawan kirim bisa, daftar hadirnya, Mbak. kawan-kawan taruh di chat aja ya, yang belum sambil menunggu nanti pelan-pelan. Sudah ada kawan-kawan di buat. chat daftar hadirnya. Terima Oh kasih ya, ya, oke. kawan-kawan Oke, silakan terima isi kasih. daftar hadir agar kami bisa mengirimkan hasil diskusinya. Oke, Sampai ketemu untuk 1 bulan ke depan ya, karena ini Terima akan kasih Mbak Dita, Mbak Anita. terima kasih Mbak Nita. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya. semua. Bye. Ya. Terima kasih semuanya.